Usulan KPK supaya ketua partai itu hanya boleh menjabat 2 periode, menurut saya sangat menarik. Apalagi ketika usulan tersebut dikaitkan dengan kasus korupsi yang seringkali menyandera partai politik itu sendiri. Tapi menariknya bahwa pandangan ataupun usulan dari KPK agar pemimpin partai itu hanya diizinkan 2 periode mendapatkan sebuah tantangan ataupun sebuah respon yang tampaknya tidak menyetujui. Karena mereka mengatakan salah satunya adalah bahwa figur daripada tokoh partai politik itu, ketua partai politik, itu sangat terkait erat dengan pemilihan ataupun mendulang suaranya dari partai politik itu. Kemampuan ketua partai sangat berhubungan dengan kemampuan sebuah partai mendulang suara dalam pemilu. Karena itu, mereka yang berada dalam tubuh partai politik umumnya menolak usulan agar ketua partai hanya boleh menjabat 2 periode. Menurut saya, kita harus hati-hati juga. Apakah memang benar bahwa figur tokoh partai itu sangat begitu kuat terhadap pemenangan daripada pemilu itu? Persoalannya adalah kita belum pernah melihat juga pergantian daripada ketua-ketua partai politik itu. Yang terjadi adalah hampir pada umumnya ketua-ketua partai politik itu terus memimpin partai politik itu. Kecuali ada kudeta-kudeta yang menurunkan partai politik tersebut. Dan apakah kemampuan partai politik untuk bisa melawan kudeta-kudeta yang akan menggesernya dalam pertemuan pimpinan partai itu menunjukkan bahwa ketua partai politik itu adalah figur yang sangat kuat di dalam partai itu. Kalau kita juga belajar terkait dengan organisasi, kita akan tahu bahwa figur itu terkait dengan aturan. Aturan itu juga akan mengaitkan kepada figur. Kalau ada figur yang baik, maka dia akan berusaha mencari kader yang baik. Supaya figur yang baik itu bisa mewariskan kepemimpinannya pada kader yang baik, maka mereka sangat membuat aturan yang kuat. Jadi aturan-aturan yang sangat kuat, yang transparan juga, dan pertanggungjawaban yang baik, itu akan memungkinkan ketua partai politik itu akan mampu mengkader ataupun calon-calon ketua partai berikutnya. Kita juga tahu kalau makin lama seorang ketua partai memimpin partai, bukan saja kelelahan terhadap kepada situasi di mana dia memimpin partai itu, tetapi juga ya tentunya juga keterbatasannya untuk melihat segala sesuatu dengan netral. Apalagi kita juga tahu ketika kita memimpin ataupun para pemimpin yang memimpin sebuah kedudukan didampingi oleh para wakil-wakil mereka, maka para wakil-wakilnya mereka pun akan menggiring supaya yang berada di ring satunya itu hanyalah mereka-mereka juga. Jadi bisa jadi ketua partai itu tidak menyadari bahwa kemampuan dia untuk bisa mempertahankan suara itu belum tentu karena figurnya sendiri, tapi juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan kemudian juga ketidakmampuan ketua partai harusnya juga menghadirkan sebuah kesadaran apa betul bahwa pemimpin partai politik itu tidak bisa menghadirkan tidak bisa menghadirkan kader-kader baru. Demikian juga kepemimpinan di Indonesia ini. Kalau semua para pemimpin pejabat publik itu berusaha mengatakan mereka adalah pemimpin terbaik, ya kita menjadi lucu sekali. Bagaimana dengan sebuah kaderisasi itu? Bukankah makin majunya sebuah bangsa, makin majunya zaman ini, maka orang-orang muda akan lebih jauh mampu dibanding orang-orang yang lebih tua. Nah, kalau orang yang tua itu kemudian merasa diri lebih hebat dari orang-orang muda tak pernah beri kesempatan, bagaimana akan terjadi proses transformasi? Jadi menurut saya, ya walaupun Kementerian Dalam Negeri mengusulkan supaya KPK mempertimbangkan kembali usulannya, kalau ditanya apakah saya setuju untuk pemimpin partai itu hanya 2 periode, tentu saja saya setuju. Kalau presiden saja bisa 2 periode saya cukup, ya ketua partai politik juga mestinya juga cukup. Karena kan lebih berat kan sebenarnya menjadi presiden dibanding ketua partai.
Karena ketua presiden itu sendiri kan akan menghadapi tantangan dari berbagai kader-kader partai politik yang berbeda. Sedangkan ketua partai politik hanya berurusan dengan anggota partainya sendiri. Memang dia juga harus bisa menjangkau atau orang-orang lain supaya mendapatkan pendukung lebih luas lagi. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa melihat lebih jauh lagi, kan kita akan selalu melihat, harusnya juga strategi-strategi pengembangan itu berkembang. Nah, kalau strategi-strategi pengembangan itu berkembang, maka harus ada juga usaha-usaha untuk mengembangkan semua kader-kader partai itu. Dan juga kerjasama dengan berbagai elemen, terutama juga untuk setiap orang yang terkait dengan pemenangan partai tersebut. Jadi tugas-tugas yang berat itu tidak bisa terus diurus oleh seseorang untuk menguasai partai tersebut. Dan nantinya dia akan kelelahan. Dan kalau kelelahan nantinya aturan itu juga tidak bisa ditegakkan. Kalau seseorang itu memimpin partai politik terlalu lama, maka kemudian repotnya itu orang yang akan datang hanyalah orang-orang yang akan menyenangkan ketua partai politik itu. Demikian juga kita juga tahu kalau presiden di negeri ini sudah dibatasi 2 periode itu bagus sekali. Dan kita juga melihat kan pertentangan yang terjadi. Banyak orang ingin menambah ya, misalnya waktu Presiden Jokowi untuk 3 periode tidak ada yang setuju. Saya tidak bicara apakah mampu atau tidak mampu. Yang jelas adalah kita perlu selalu kader-kader baru untuk perbaikan. Kalau kita setuju perubahan itu begitu cepat, maka kemudian kader-kader yang kita didik pasti lebih baik. Saya sebagai seorang dosen, sebagai guru, saya selalu percaya bahwa orang-orang di bawah saya akan lebih baik dari saya kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kemudian saya merasa terus lebih baik daripada orang-orang yang saya didik, ya repot. Berarti tidak ada transformasi yang terjadi. Nah, memang para raja-raja zaman dulu kan selalu berpikir dia yang terbaik karena dia punya otoritas, karena ada hubungan dengan keilahian gitu. Nah, itu kan sudah tidak cocok lagi dalam dunia modern saat ini. Jadi menurut saya ya usulan daripada KPK supaya kepemimpinan ketua partai hanya 2 periode menurut saya sangat baik sekali. Apalagi saya katakan juga itu terkait dengan realitas yaitu korupsi partai politik. Dan korupsi politik itu memang kita sudah lihat. Bukankah para politik itu saling mengancam? Ya, mereka saling mengancam tentang kasus-kasus korupsi. Ketika mereka dilaporkan atau saling melaporkan, mereka saling mengancam dan akan menggongkar kasus-kasus besar itu. Tapi sampai sekarang kita tidak melihatnya. Apakah kemudian terjadi sebuah perdamaian? Kita juga tidak tahu. Nah, kalau kita sudah lihat kasus-kasus politik seperti ini tidak mudah diselesaikannya, maka menurut saya ya jalan terbaiknya adalah ya kepemimpinan itu perlu dibatasi. 2 periode menurut saya sudah cukup lah. Dan seorang ketua partai mengabdi untuk Indonesia dengan perjuangan yang begitu berat dengan periode sudah baik lah. Sesuai juga dengan ya kita juga mengizinkan presiden hanya 2 periode. Nah, kalau presiden bisa 2 periode saja, masa ketua partai tidak ada periodenya? Kita selalu mengatakan ada dinasti politik. Kita selalu mengatakan ada dinasti politik ketika presidennya turun dia terus gitu ataupun terus-terusan ingin menjabat. Kenapa kita juga tidak melihat dinasti politik di partai politik? Dan kita tahu juga dinasti politik di partai politik kan juga berbahaya gitu. Ya harusnya kita juga dalam zaman sekarang ini bukan mediokrasi tapi meritokrasi. Nah, bagaimana caranya supaya ada penegakan, ada usaha-usaha meritokrasi? Ya pembatasan. Menurut saya itu salah satu cara terbaik ya supaya negeri ini terus berusaha menghasilkan kader-kader yang terbaik. Sehingga dengan demikian kita harapkan kalau partai-partai itu ketua-ketuanya ada kader terbaik, maka kita berharap kader-kader kita adalah menjadi yang terbaik juga ya. Tapi kita mesti hati-hati gitu ya. Karena banyak orang yang tiba-tiba bisa menjadi ketua partai gitu. Karena saya tahu kan, di dalam negara demokrasi ini semua orang bisa menjadi ketua partai asalkan punya kemampuan yang ada. Dan para mereka yang berada di partai tersebut mesti berpikir ulang. Karena partai politik itu memiliki posisi penting untuk kemajuan Indonesia. Kalau Anda memang tidak punya kemampuan,
dan tidak punya beban ataupun komitmen untuk membangun Indonesia, sebaiknya jangan berada di partai politik. Walaupun ya kita tahu partai politik bisa mendulang uang begitu banyak, dan apalagi kedekatan juga dengan para pengusaha tersebut. Itulah yang disebut korupsi politik. Karena itu sekali lagi kembali maju teruslah KPK, dan saya juga setuju untuk usulan 2 periode untuk ketua partai itu.